Dingin-dingin ngopi mantap. Ini saya baru belajar jadi barista. Jadi suhunya harus 90. Wih, ada suhunya ya? Ada yang 85 sampai 90. Ada suhunya. Barista ala Cimaja. Barista dadakan. Ini aroma kopinya udah nendang. Beda nih. Gulanya gula merah. Gula aren. Memang di sini apa? Bubuk kopi itu nggak digiling sampai halus, Pak. Macam-macam grinding. Jadi ada yang halus, ada yang seperti ini. Itu. Robusta, kopi awu. Robusta. Ya. Nih. Nah. Buihnya itu loh. Saya biasa di daerah panas, di sini dingin. Hawannya pengen ngopi. Saya yang anget-anget. Saya sehari nggak kurang dari 5 kali ngopi. Sehari 5 kali. Oh, masih kalau di rumah pagi sama sore. Tapi kalau full di rumah tergantung temennya. Saya sehari 1 liter kurang. Wah. Apalagi ke kebun. Aduh. Sangunya kopi. Saya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan. Nama saya Abdul Aziz. Tapi kalau di dunia online lebih dikenal Kang Aziz. Kang Aziz. Nah, Kang Aziz ini YouTuber asal Sulawesi Selatan. YouTuber pemula. YouTuber dadakan. YouTuber pemula dengan ratusan ribu subscriber. Beliau ini punya channel Agropark. Agropark ini kontennya bikin penasaran. Saya pertama melihat channel beliau, terus saya liatin satu-satu, konten-kontennya mudah dipahami. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Ya. Nah, orang paham kebangetan Pak. Channel sederhana, bahasa sederhana, dengan gambar sederhana dan peralatan yang sederhana semuanya. Tapi dengan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah. Kalau memang misalkan dianggap luar biasa ya alhamdulillah. Tapi yang penting kan tersampaikan dengan baik. Manfaat. Ya salah satu buktinya saya dapat banyak ilmu dari Agropark. Ada salah satu konten yang banyak diminati orang, pas kebetulan pertama kali saya lihat yang itu pembuahan alpukat dari biji. Dari biji 2 tahun itu ya? Yang umur 2 tahun. Karena ini kan perdebatan, orang selalu mengatakan kalau alpukat tanpa sambung itu 7-9 tahun baru berbuah. Itulah, ini kok 2 tahun sudah berbuah. Memang harus ada resep yang diceritakan. Dan inilah yang saya suka. Sinergi dengan apa yang kita inginkan, bahwa ilmu pengetahuan tentang peralpukatan itu selayaknya tidak perlu disembunyikan. Iya. Tidak perlu
jadikan rahasia. Rahasia. Nggak perlu ada rahasia di antara kita. Tidak ada rahasia di antara kita Karena dan mertua. Sebenarnya semakin dibuka, semakin terbuka. Semakin Betul, kita kan? berbagi, semakin kita itu ditambah wawasan-wawasan baru, ilmu baru. Amin. Dan alhamdulillah senang sekali saya hari ini beliau ada di Panjalu, di base campnya Alpukat Panjalu. Alpukat Panjalu. Nah, Mafia Alpukat. Mafia Alpukat. Saya lihat Jadi- mobilnya tadi ada tulisan Mafia. Mafia Alpukat nih. Bahaya ini. Mafia Alpukat. Dan langsung saya datangkan dari Sulawesi Selatan tadi malam. Diculik, Culik langsung. ditransfer ya. Berangkat, terbang langsung. Pakai karpetnya Aladin. Karpetnya Aladin ya. Dan alhamdulillah pagi-pagi subuh kita sudah sampai di Alhamdulillah. Panjalu. Tiba kedinginan, kemulan sarung. Entah kapan saya bisa ke Sulawesi Selatan nanti. Harus itu. Kalau saya sudah menginjakkan kaki di sini, Bapak juga harus ke sana. Insya Allah. Nunggu alpukat panen aja dah. Insya Allah. Siap. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan panjang. Nanti kita akan ke kebun, minta di obok-obok lah. Saya yang mau belajar tuh. Jadi kurang apa gitu loh. Kurang garam. Kurang apa. Jadi teralpukatannya itu banyak sekali yang perlu kita latih bersama. Dan ini menjadi persoalan klasik. Setiap komunitas masih berkutat masalah resep. Padahal ketika itu dibuka bersama, kemakmuran akan didapat bersama. Jadi ya salah satu YouTube ini sebagai fasilitator untuk membuka media untuk membuka pengetahuan yang sebenarnya bisa diakses oleh siapapun bebas. Betul. Dan memang media menurut saya pribadi sih dengan kekuatan terbesar saat ini sih YouTube. Betul. Artinya informasi yang salah pun tentang dunia alpukat ataupun tentang informasi lainnya, ketika dikemas dengan rapi, walaupun salah ya, melalui YouTube ditonton oleh jutaan orang, akan diikuti. Betul. Dan semuanya tersesat. betul. Ya ini akhirnya membuat saya akhirnya nyemplung ke YouTube itu sebenarnya pengen juga memberikan warna. Siap. Karena dalam sebuah pemahaman itu banyak mazhab. Betul. Ada bagaimana hanya sekedar membibitkan itu banyak metode. Iya. Pemupukan banyak metode. Nah, yang jadi persoalan kadangkala petani pemula ini tidak dipilah-pilah mana yang konten yang dia lihat itulah yang dia percaya. Betul. Jadi perlu dikaji lebih seksama, dan terlebih ketika seseorang itu memberikan arahan, memberikan konten di sebuah channel dia, ya perlu dibuktikan juga di lapangan. Jadi saya selalu di konten saya itu saya sampaikan ke teman-teman penonton, apapun informasi yang ada di media, di YouTube, termasuk informasi dari saya sendiri, jangan langsung dipercaya. Betul. Karena itu bisa iya, bisa enggak. Betul. Sebelum dipraktekkan, sebelum dicoba, dinyatakan dulu. Ada informasi yang mungkin kadang bertentangan dengan teori lama, jangan juga langsung ditolak. Dan juga jangan langsung dipercaya. Betul. Dipelajari dulu, diamati dulu, dipraktekkan. Betul. Dan kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang beda itu, Pak. Tapi karena teori lama menyatakan enggak mungkin seperti itu. Iya. Enggak mungkin, contoh alpukat dari biji lah, enggak mungkin alpukat dari biji 2 tahun berbuah. Betul. Teori lama. Karena belum pernah ada yang menemukan, atau belum ada yang menemukan tetapi tidak mengungkapkan. Makanya waktu saya unggah itu, saya kasih judul lah itu biar agak heboh sedikit lah. Jadi perdebatan pertama gitu ya. Di dunia gitu ya. Nah, muncullah orang-orang yang pernah membuktikan ternyata. Mereka komen, Pak. Saya juga udah membuktikan. Saya malah 1,5 tahun, saya malah 1 tahun kan gitu. Cuman kenapa tidak dipublikasikan?
dikomunikasikan. Kenapa tidak disampaikan apa triknya, rahasianya? Hanya ditutup, disimpan dewe gitu lah. Mungkin faktornya juga karena keterbatasan pengetahuan. Bisa jadi. Ada channel YouTube. Orang saya juga baru 2 hari nih. Iya. Jadi kontainer jadi. Kontainer ya. Dari kontainer. Ya. Gara-gara grup Pak. Saya sendiri juga sebenarnya bukan ahli sih Pak, bukan ahli di bidang. Ya. Tapi karena kita belajar terus belajar. Saya pernah dengar kata-kata teman itu bahwasanya petani itu nggak akan pernah berhenti belajar. Betul, setuju. Karena segala sesuatu itu akan terus berkembang. Salah satu yang paling simpel aja musim aja lah. Iya. Kondisi alam kan berubah. Jadi kita kan harus belajar lagi. Sekarang musimnya gimana nih? Cuacanya gimana nih? Kita belajar lagi. Dan petani nggak perlu ada rahasia. Kita saling nanya, ini pupuknya gimana, ini serang lawan gimana, kita berbagi aja, nggak akan rugi. Disimpan sendiri yang mungkin hanya kita yang tahu. Betul. Kalau dibagi kan yang lain juga bisa paham. Pokoknya terus belajar dah. Dan petani itu punya peluang sedekah paling mudah ya. Luar biasa. Petani itu paling mudah sedekah dengan cara apa? Ketika dia menemukan bahwa oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar, dan itu diceritakan sehingga orang di kemudian hari tidak tersesat terlalu jauh. Dan itu sebuah ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Nah, adanya beliau ke sini akan memberikan ilmu yang bermanfaatnya kepada kita. Saya ke sini mau belajar. Belajar apa nih? Pokoknya saya ke sini belajar ngopi ya. Belajar ngopi. Ayo Kang, kopinya Kang. Saya ke sini kalau nggak dapat ilmu percuma. Harus pulang, harus punya ilmunya, harus minimal dapat ilmu bikin kopi. Bismillah. Kopinya barista keren. Ya, alhamdulillah. Lahir batin saya senang sekali. Rezeki saya Kang. Alhamdulillah. Dimana kita baru beberapa saat komunikasi dan langsung dipertemukan sama Allah. Pertama Pak ya. Iya. Inbox pertama kan ya lewat WA ya. Betul. Langsung. Saya pun juga pas lagi nyantai, jadi seandainya mungkin saya sibuk kemudian nggak lagi cepet bales, sinetron, lagi syuting, repot, nggak balas. Waduh, Kang Aziz ini sombong amat. Adelet gitu ya. Untung pas lagi nyantai itu. Karena rumusnya diceritain ya, pokoknya 2-3 kali nggak respon tak delete. Gitu. Saya Pak, alhamdulillah setiap hari itu balesi pertanyaannya teman-teman itu kadang sampai kemeng ya tangannya. Iya. Ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Apapun pertanyaannya, apapun keluhannya ya, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau nggak bisa ya kita cari bersama-sama. Iya. Itu memang seorang mentor yang baik. Kalau saya bukan belas saya jawabannya temukan sendiri. Jadi bicara masalah alpukat kan, karena saya lihat konten sampean ini lebih banyak ke tanaman buah ya. Iya, dominannya tanaman buah dan memang sekarang ini kita lagi ngehitnya tanaman alpukat. Betul. 2 sih Pak. Alpukat sama durian. Durian ya. Yang lagi rame. Betul. Nah, cuman memang laju pertumbuhannya karena memang tingkat kesulitannya. Saya selalu mengilustrasikan begini Kang. Untuk menjadi petani durian itu kita harus punya sabuk hitam dulu. Ya, betul. Kalau tanam alpukat nggak usah sabuk hitam, sabuk coklat pun bisa. Bahkan sabuk putih mungkin ya. Ya, artinya sabuk tidak harus sabuk mumpuni pun bisa. Tapi kalau bicara durian itu ya memang benar-benar kita harus menguasai. Terus yang paling penting kalau untuk durian itu harus benar-benar disiplin. Iya. Waktunya penyiraman, waktunya pruning dan yang lain-lain. Kalau alpukat mundur maju dikit oke. Tapi kalau durian jangan main-main. Tidak bisa. Karena hasilnya itu kalau alpukat katakanlah ini varian Apenina. Apenina ya. Varian Apenina ini ketika didiamkan pun akan rasa Apenina.
Iya. Walaupun geser naik turunnya ada. Tapi kalau durian mau saking kalau nggak diurus ya tetap isinya ya cuman becek, nggak karuan. Dan itu memang kelebihannya alpukat itu ya. Tanpa harus teknologi yang neko-neko, asal lolos usia emas kalau dalam bahasa saya, istilah saya. Jadi usia vegetatif maksimal, dia generatifnya udah aman. Ngikut lah. Ngikut. Ibaratnya. Kemarin Pak, barusan saya bikin konten. Kemarin itu saya sampaikan di channel Agropak juga. Itu lagi bikin kebun mini lah di belakang rumah mertua. Saya pilih alpukat. Karena mertua saya nggak pengalaman di bidang pertanian. Betul. Adik saya belum pengalaman juga. Baru pertama kali ini terjun di bidang tanam menanam. Ini kalau saya tanamin durian atau jambu air yang harus dipangkas, durian yang harus dirawat, waduh nggak jadi gitu. Tapi kalau alpukat saya yakin sekali ditancap aja, yang penting dipupuk, disiram, terus gak iso merone nggak apa-apa dah. Nggak bisa mangkas nggak apa-apa, pasti berbuah. Saya yakin. Yang penting pupuknya tercukupi itu. Betul. Jadi begitu mudahnya menanam alpukat. Iya. Hanya saja di alpukat itu yang nanti agak harus jeli itu ketika kita sudah mulai menanam di skala perkebunan. Iya. Jarak rapat, jarak lebih rapat, terus skalanya banyak. Nah itu dari mengerek batang, dari kutu, dari jamur, itu harus dipelajari. Betul. Dan nanti bisa belajar sambil jalan. Dan yang by doing katanya. Betul. Ya. Betul. Betul. Terus saya mau nanya Kang, sampean kan milih sekarang nih lebih condong anti sampean ke alpukat. Iya. Kenapa itu? Ya itu tadi Pak, dari segi perawatan yang mudah. Kemudian maaf ya, saya ini juga suka durian. Bukan berarti saya mengesampingkan durian. Saya tanam juga durian, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Durian itu Pak, di daerah saya sendiri di Sulawesi ya, itu kan ada beberapa pohon. Berapa DPL ya? Sekitar 70 DPL di daerah Luwu Timur itu 70-an. Nggak jauh dari laut, tapi juga punya gunung. Itu kalau nanam durian yang ada sekarang itu rasa hambar. Ketika durian ini rasanya hambar, udah nggak laku. Pasti. Jadi walaupun ibaratnya musangking kayak super tembaga tapi kalau rasa nggak ada, hambar, nggak akan laku. Beda dengan alpukat. Walaupun ibaratnya nih Pak, lokal nih, nggak tahu dari biji, jenisnya nggak jelas, yang penting buahnya segini-gini aja dah, kulit mulus. Laku. Nggak peduli dia rasa bagaimana. Kenapa? Orang beli alpukat di daerah saya Pak, nggak tahu kalau di Jawa Barat ya. Itu nggak ada ceritanya orang beli alpukat, coba dulu dong. Ya nggak ada, kecuali durian. Durian bahkan saya mau beli tapi makan di sini. Saya mau lihat bagaimana rasanya. Tapi kalau alpukat mulus nih, gede pulang, timbang, laku. Itu pilihan. Nyampe rumah nggak matang juga mereka udah maklum. Ya harus maklum lah namanya. Waduh belum rezeki ini. Betul. Tapi kalau durian, waduh saya ketipu ini, kan gitu perasaannya pembeli. Jadi mudahnya alpukat itu di situ. Walaupun tidak rasa itu ya begitu-begitu aja, tetap betul. Artinya dua hal yang saya simpulkan. Pertama, penanaman dan perawatannya mudah. Yang kedua, standar produk, standar market itu sebenarnya apapun masuk. Hanya yang bagus kan? Gitu. Ya, yang bagus, yang super, yang biasa, yang abal-abal pun tetap masuk. Hanya saja perbedaan nanti di harga. Oke. Nah, yang keduanya ini kan banyak yang jor-joran nih tanam durian nih. Iya. Itu menurut sampean bagaimana peluang untuk nanti panennya itu? 5 tahun ke depan kan mungkin sudah booming di mana-mana ada alpukat. Mana ada alpukat atau durian? Alpukat ya. Alpukat ini kan ya kalau saya sih versi saya. Dia ini berbuahnya tidak bersamaan. Tiap daerah beda bareng ya. Nah, di daerah saya itu saya memang mengamati setiap warung-warung jus buah kafe-kafe yang jual jus alpukat. Belum pernah satu hari pun libur tanpa buah alpukat.
Iya. Ini buah dari mana nih? Apa dari Sulawesi Tengah atau Kendari, Sulawesi Tenggara ya? Atau mungkin dari Sulawesi Utara, atau bahkan mungkin dari luar Sulawesi. Mungkin dari Maumere, mungkin dari Surabaya bahkan. Loh, kok nggak bareng? Dengan tidak bersamaannya buah se-Indonesia, berapapun jumlahnya menurut saya sih, harga itu akan tetap stabil. Minimal tertampung, terserap oleh pasar. Karena nggak bersamaan. Beda sama durian. Durian kan sekali musim langsung brek. Kalau nggak dapat pemasaran yang pas juga kalang kabut juga mau jual kemana. Kecuali mereka yang sudah paham pasarnya kemana, kemudian kualitas buahnya bagus, ya pasti akan dicari juga sih. Betul. Itu menurut saya kelebihannya alpukat lah. Jadi nggak perlu khawatir soal karena orang tanam banyak. Market. Orang bisa tanam tapi kan nggak semua bisa merawat kan. Betul. Juga jadi semua seleksi alam ya. Seleksi alam lah nanti yang menentukan. Seperti yang melamar kerja yang dibutuhkan 300, yang melamar 3.000. Ya. Karena ada yang berguguran nanti di jalan. Karena nanti dari sekian banyaknya alpukat yang ditanam, ketika jenis-jenis unggul ini jumlahnya lebih banyak, otomatis masyarakat, pembeli itu, konsumen memilih yang unggul dulu. Pasti. Yang nggak unggul belakangan. Akan meningkat standarnya. Standarnya meningkat. Karena sekarang ini yang unggul juga jumlahnya belum banyak, ya segala-gala laku lah. Semua laku. Dan itu menurut saya ada perubahan minat pasar ketika dulu, satu contoh, pada zamannya Kijang kapsul merajai Kijang Grand Extra merajai permobilan. Bukan berarti seleranya itu, karena memang produknya belum ada yang lebih baik. Ketika muncul Innova, orang berbondong-bondong. Nah, saya melihat alpukat yang sekarang ini kan masyarakat menanamnya yang unggul, yang mentega, terlepas nanti kualitasnya ABCD gitulah, atau misalkan ukuran atau pangsa-pangsa. Tapi paling tidak ada peningkatan kualitas dari penanaman bibit-bibit tadi. Otomatis ketika panen dalam jumlah besar dengan kualitas yang bagus, otomatis pasar ini nanti akan menyesuaikan. Grade-nya naik, kualitasnya naik, dan seleranya pun akan naik. Seperti dulu belum ada montong bawor ya, belum ada musangking, kan tetap aja yang Petruk KW3, KW4 ya disebut unggulan. Bahkan ada cerita konyol dulu kan. Saya ketika pacaran sama istri, calon istri, saya beli montong. Saya pikir memang katanya montong yang paling enak. Waktu itu belum ada musangking, belum ada bawor. Pokoknya durian yang besar. Begitu kita beli, kita bawa ke mertua. Ya tadi, karena kita nggak tahu ya, besar, dan waktu itu harga 90.000 per kilo. Padahal uang saya cuma 100.000. Itu 90, harga satu buah. Satu butir itu tahun 90 berapa lah, tahun 2000-an lupa deh. Pokoknya buat oleh-oleh nih. Ternyata kualitas duriannya ya tadi hambar. Ya niat kita menyenangkan tapi malah bikin malu muka. Niat cari poin. Betul. Malah nggak dapat poin. Karena ya tadi kualitas durian itu tidak terus serta-merta dipajang. Bentuknya bagus, kualitas bagus. Kalau alpukat tidak lagi. Asal mulus. Ya, bukan berarti mengesampingkan durian. Artinya bagi para petani durian yang serius menekuni di bidang itu, bisa merawat, ngerti kebutuhan tanaman, ya mungkin akan berhasil juga. Justru tantangannya di situ ya. Peluangnya di situ. Artinya termasuk juga durian, kalau misalkan orang pada nanam nih banyak nih, nggak semua akan berhasil ya. Betul. Akan terseleksi juga. Betul. Siapa yang akan berhasil, siapa yang enggak juga akan gugur kan gitu. Dan sepertinya kalau durian ini memang harus disupport dengan dana yang besar gitu. Ya memang. Kalau petani-petani yang kemudian modal nekat itu, bondo nekat,
itu rata-rata kalau untuk durian loh, itu juga belum tentu hasilnya kan, kecuali kondisi alam yang betul-betul mendukung. Betul. Itu pengecualian. Dia tahu ilmu bertani dengan pola yang murah, ya, dengan kualitas yang super. Betul. Sebenarnya ada ya, tapi perlu dibocorin nggak? Jangan dulu lah ya. Oke lah, nanti next video lah. Betul. Jadi sebenarnya ada ya. Ada. Bagaimana membuat perkebunan durian dengan hasil maksimal tetapi dengan low budget? Ada. Gitu. Cuman itu faktor wilayah juga menentukan. Artinya mineral tanah harus mendukung. Iya. Jadi kita nggak bisa. Agroklimat lah ya. Nggak bisa paksakan nih, misalkan. Walaupun kita sampaikan pun juga. Nggak semua untuk orang bisa. Misalkan mana sih Ciamis ya? Ciamis. Nah, Ciamis mungkin dengan orang daerah Cilamaya, walaupun sama-sama ngerti ilmunya nih, karena kebunnya di lokasi yang berbeda, hasilnya nggak bisa sama. Betul, setuju. Nggak bisa dipaksakan sih. Jadi campur tangan Tuhan di situ. Iya. Menetapkan tanah ini dengan karakter mineralnya seperti ini, warnanya begini, kelengketan seperti ini. Makanya di Alpukat saja, di saat saya posting yang kemarin 2 tahun sudah segede ini ya, kan ya. Banyak protes. Nggak mungkin. Padahal 2 tahun yang segede ini juga ada kan gitu, Pak. Ya kan? Jadi segini aja orang pada protes. Gimana kalau ditunjukin yang sebesar tiang ini? Betul. Nah, ini faktor alam tuh. Betul. Memang ada beberapa hal yang harus kita sering cerita ke para pemirsa sekalian. Sering kita dapat pertanyaan kan masalah pasar, varietas. Kalau varietas saya pikir semua udah mulai banyak tahu lah. Tapi kesimpulannya mungkin tetap di atas langit ada langit ya. Varietas terbaik sekarang, tahun besok belum tentu terbaik. Varietas yang unggul di 2018-2020 belum tentu kemudian 2025 nanti itu unggul, karena masih ada yang lain. Itu harus sepakat semua. Jadi tidak ada kemudian varietas itu akan melegenda sampai kapanpun. Ya contoh di durian, siapa nggak kenal Petruk dan Matahari? Si Tokong pernah jadi raja kan? Pernah jadi raja. Tapi raja juga ada masanya. Ada masanya. Dulu Pak Harto jadi raja. Sekarang Pak Joko yang jadi raja. Artinya semua pasti akan tergantikan. Nah, alpukat pun demikian. Perkembangan itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Satu kemutlakan. Cuman yang saya sayangkan kan banyak orang yang karena ambisi melihat, oh ini unggul, oh ini harga bagus, akhirnya memilih varietas A ditanam di lokasi B yang tidak sesuai. Dan ya mohon maaf, karena gorengan mungkin dari media gorengan dari tukang bibit. Penjual bibit ya, saya penjual bibit. Tukang bibit. Tapi saya jarang goreng, Pak. Saya ngerebus. Itu kadangkala realita di lapangan ditutupin. Betul. Nah, pagi ini saya pengen minta pendapat sampean kan. Kalau saya berpendapat bahwa tidak semua varietas itu cocok di DPL bawah bisa ditaikan di DPL tinggi. Iya. Artinya bagaimana pendapat sampean? Saya kalau dengan tanaman ini kan apa ya? Dia kan makhluk hidup. Betul. Yang beradaptasi dengan lingkungan. Betul. Ketika sudah biasa hidup di situ, kemudian dibawa di daerah yang berbeda, betul, kondisi yang jauh berbeda, otomatis kan dia akan mengalami apa ya? Kalau manusia kaget lah. Saya aja yang biasa di Sulawesi panas, betul, datang ke Ciamis langsung pakai sarung, kedinginan. Ya, tanaman juga saya rasa seperti itu. Sama. Setuju. Sih. Setuju. Saya sangat setuju. Nah, kita ambil kasus aja lah masalah Miki. Iya. Miki itu di habitatnya di DPL 200. 150, 200 sekian. Dan itu jelas ketika ditanam di lokasi tersebut, mataharinya optimal, udaranya cukup panas, menghasilkan alpukat
Miki yang kuning, yang enak, legit, dan yang lain-lain. Tetapi ketika dibawa naik di 500, 800, 1000, saya berpendapat bahwa tidak akan sama dengan Miki yang di DPL 200. Persoalannya begini, kenapa sih harus memaksakan Miki untuk ditanam yang dataran tinggi? Karena nanti ketika kita outputnya, hasil panennya itu tentu akan kalah kualitas dengan yang tanaman di dataran rendah. Nah, artinya kan investasi kita jadi meleset. Sedangkan setahu saya, investasi itu bukan ngebelain produk. Betul. Tapi yang dibelain adalah market. Jadi buat apa nanam kemudian Miki di DPL 1000? Begitu nanti bertempur di lapangan, kalah dengan di DPL yang habitatnya. Memang Miki. Satu contoh kemarin, saya agak ya saya berbeda pendapat dengan kawan saya. Ini Miki bagus nih. DPL 800. Terus kemudian, ini kuning juga. Pertanyaan saya, berapa bulan? Ya lebih tua sih. Akhirnya jangka waktunya lebih lama. 1 poin. Terus kedua, ya beda tipis lah masalah kandungan air. Tetap beda tipis kan. Artinya kan turun grade. Tetap beda ya. Tetap beda. Ketika kita investasi menanam 500 pohon atau 1000, ketika panen nanti ketemu dengan Miki yang di DPL bawah, ini akan tergusur. Minimal harga juga akan turun. Minimal permintaan untuk tahun kedua, ketiga, keempat akan berubah. Jadi pilihan kedua. Betul. Dan itu nggak enak. Menurut sampean pendapat saya bagaimana itu? Saya setuju Pak, sangat setuju. Cuman ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman penonton. Jangan sampai karena bingung milih jenis, kita nggak nanam. Betul. Itu sangat salah sekali, sangat disayangkan. Karena bingung milih apa ya, milih A, B, C, D. Sampai 2 tahun masih milih terus. Sementara yang udah nanam udah panen. Betul. Artinya apa? Ketika kita sudah niatkan untuk menanam alpukat, bismillah saya nanam alpukat. Udah, apa yang menurut Anda yakini bagus, tanam aja dah. Nanti ketika sambil lalu belajar, ada salahnya. Ternyata nggak cocok nih. Ternyata saya nanam Miki di dataran tinggi nih. Bisa diperbaiki. TW. Dengan varietas yang yang sesuai. Daripada bingung milih tapi nggak nanam. Betul sekali, saya setuju itu. Karena saya juga mengalami ketika dulu kita menanam X, kemudian buahnya sekali 2 kali kok kayak gini. Saya lakukan walaupun tidak semuanya. Ada sekitar 50 pohon kita babat semua, dan saya nawaitunya akan saya sambung dengan yang memang habitatnya di 800 sampai 1000. Sini ketinggian berapa? Ini 7,5 sampai 800. Pantesan dingin banget ya. Dingin lagi kalau naik lagi. Waduh. Ada 1000. Wah, keren. Nah, jadi memang ini tadi obrolan kita bisa disimpulkan untuk para teman-teman pemula. Betul apa yang kita kisahkan tadi, bahwa tidak semua tanaman unggulan itu bisa ditanam, bisa, cuma nanti kualitasnya juga akan turun. Betul seperti itu. Tetapi lebih benar lagi ketika daripada bingung terus akhirnya nggak nanam, mendingan tanam apa saja secepat mungkin, varietas apa saja. Betul. Bahkan tanpa sambung pun tanam.